Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita akan rekap kawan game kedua kejuaraan dunia catur wanita antara juara bertahan Juan Jun versus Tan Zhongyi sesama pecatur Cina kawan. Kemarin kita sempat live ya selama 2 hari ini. Game pertama, game kedua banyak masalah terjadi disconnect dan juga kemarin restart beberapa kali komputer admin jadi tidak bisa melanjutkan untuk melihat permainan endgame kedua pemain ini kawan. Mohon maaf, nggak tahu kenapa, apakah karena komputer tua panas. Biasanya sih enggak ya, admin gunakan main game online atau catur online selama 3 jam lebih juga nggak ada masalah. Nggak tahu kenapa, apakah kemarin gara-gara admin nunjukkan foto ganteng admin waktu muda. Ya, akhirnya admin putuskan nggak melanjutkan untuk melihat endgame mereka kawan. Dan ternyata gamenya berakhir kemenangan bagi Tan Zhongyi. Oke, pada game kedua ya, Tan Zhongyi pegang putih. Tan Zhongyi ini juga mantan juara dunia tahun 2017 yang kemudian direbut gelar juaranya oleh Juan Jun kawan. Dan sekarang kesempatan Tan Zhongyi untuk merebut mahkota gelar juara dari Juan Jun kembali. Karena kedua pemain berasal dari Cina, saya pilih background videonya dengan motif ya identik ataupun dengan motif-motif Chinese ya. Oke kawan, Tan Zhongyi pegang putih, pion C4 dia pilih pembukaan Inggris, kuda F6 dari Juan Jun, kuda C3, pion E5 King English. Nah di sini kuda F3, kuda C6. Saya tak perlu lagi menunjukkan varian pion didorong maju ya, karena sudah sangat sering ya saya tunjukkan. Nanti bisa dibalas dengan gambit atau pion C6 kawan. Jadi permainan 4 kuda dari English Opening kita dapat. Pion G3 varian Vicento dipilih oleh Tan Zhongyi. Kemudian langsung dobrak petak pusat dengan pion D5 Juan Jun. Seperti biasa jual beli kawan ambil balik oleh kuda. Setelah gajah G2 di sini, kemudian ada gajah C5. Yang biasanya kawan di posisi ini paling banyak, hitam akan melanjutkan kuda ini tarik mundur ke B6. Untuk menghindari konfrontasi dengan kuda putih, kuda B6 yang biasa akan disusul putih rokade, hitam tempatkan gajah ini ke petak E7. Paling banyak seperti itu untuk persiapan rokade, pion A3 rokade, pion B4 dan dilanjut gajah E6 kemudian benteng B1. Settingannya kebanyakan seperti itu kawan. Hitam biasanya akan melanjutkan dengan pion F6. Biasanya di jalur utamanya seperti itu, tapi setelah gajah C5 kita dapat jalur sampingan dari permainan 4 kuda di English Opening ini. Kedua pemain rokade, selanjutnya pion D3. Untuk support peta terang ya, juga buka diagonal gelap bagi gajah. Pion H6. Kontrol petak G5 agar tidak ada perwira macam-macam di petak G5. Dan di sini Tan Zhongyi langsung memutuskan pertukaran kuda untuk kosongkan petak ya bagi pengembangan gajah berikutnya kawan. Nah di posisi ini kawan, Juan Jun mulai berpikir agak lama, sekitar 10 menitan dia melangkah menteri mundur ke petak D6. Kemudian gajah C3 menyerang pion ini. Menteri tarik mundur lagi setelah berpikir 10 menit lagi kawan. Menteri mundur ke petak E7. Setelah kuda D2 buka diagonal terang kawan. Lagi-lagi Juan Jun berpikir selama 10 menit lagi kuda D4 dia pilih. Jadi 3 langkah yang dimainkan oleh Juan Jun, menteri D6, menteri E7, kemudian kuda D4 ini menghabiskan 30 menit kontrol waktunya. Di langkah ke-12 ini kawan, jarak kontrol waktu mereka sekitar 27 menit. Sekali lagi permainan ini menggunakan kontrol waktu standar 90 menit ya, dengan increment 30 detik sejak langkah pertama, dan selepas langkah ke-40 ada tambahan 30 menit lagi. Beda dengan kejuaraan dunia catur pria kawan yang memakai kontrol waktu 2 jam atau 120 menit. Setelah kuda D4, pion E3, kuda B5 serang gajah, dan gajah tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kalaupun bergerak ke sini, ya mungkin pion C6 terlebih dahulu ya. Kalau pion B6 terprovokasi, maka diagonal terbuka. Mungkin pion C6 terlebih dahulu kawan. Tapi kita dapat di sini kawan pion A4 untuk memaksa pertukaran. Dan kita dapat permainan kuda plus gajah terang melawan sepasang gajah dari Juan Jun. Pion C6 untuk blokade diagonal terang panjang sebelum gajahnya keluar.
Tan Zhongyi dorong terus maju pionnya, pion A5. Kemudian gajah D7 untuk antisipasi serangan pion A6 ya. Nah, ini akan terpecah, pion ini bisa lemah, jadi gajah D7 dipilih oleh Zhou Enjun. Menteri B3 menyerang pion, ada benteng AB8, kuda M4 serang gajah, dan gajah sudah tidak bisa melarikan diri lagi kawan, tapi ditarik mundur. Dan Tan Zhongyi tetap memutuskan untuk pertukaran. Kuda sikat gajah gelap D6, ambil balik oleh menteri, dan kita dapati keseimbangan kualitas perwira. Gajah terang juga. Cuma bedanya konstruksi pion kawan, di mana Tan Zhongyi bermain dengan pion terpisah di lajur A ini. Kemudian pion D4, lanjut Tan Zhongyi. Ditahan, biarkan saja putih yang mendahului pertukaran, dia akan mempunyai dua pion terpisah, jadi ditahan. Menantang pertukaran petak B6, jual beli petak B6, dan di posisi ini Tan Zhongyi juga mulai menggunakan kontrol waktunya kawan, berpikir selama 11 menit atau 12 menit, 11 menit 51 detik, angkat benteng. Walaupun cenderung kalau kita melihat dari evaluasi bar, langkah ini tidak lebih kuat dari langkah pion D5. Disarankan engine seperti itu, seperti ini kalau diterima ya. Ambil balik dan mungkin pion B5 akan didorong kawan. Coba lihat, sama-sama mempunyai pion yang terpisah jadinya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Memilih angkat benteng langsung ke A7. Nah, disarankan juga buat hitam pada posisi ini, hitam bisa langsung melakukan pertukaran. Pion pukul pion, kalau diambil menggunakan pion C kawan, maka hitam ada pion bebas lajur B. Ya, secara psikologis, kalau lawan punya pion bebas akan mengganggu psikologisnya ya. Ada kepanikan di situ kawan, harus ekstra menjaga buah. Tapi kalau diambil menggunakan pion E, nanti kita akan juga dapat konstruksi pion seperti ini di permainan aslinya kawan. Baru gajah yang tempatkan petak E6 serang menteri. Mungkin menteri A3 jual beli di sini kawan. Oke, tadi memilih dengan langkah gajah E6 langsung, Zhou Enjun, menteri A4, tidak menantang pertukaran tapi bergerak ke petak A4. Dan ada benteng FC8, perkuat posisi pion kawan. Di sini benteng B1. Gajah D5, menantang pertukaran terlebih dahulu pion D pukul pion E5. Menteri ambil balik, kemudian ada tantangan menteri D4. Diterima juga menteri pukul menteri, ambil balik menggunakan pion. Nah, konstruksi yang sama seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian jual beli gajah, kita dapat permain endgame sepasang benteng versus sepasang benteng dengan jumlah pion yang sama. Cuma posisi pion ini ya yang agak bersinggungan di lajur C. Di sini memungkinkan bisa bebas, di sini juga memungkinkan juga bisa bebas. Lanjut dengan pion B5, lanjut Zhou Enjun. Permainan dirasa level kawan. Kemarin sampai langkah keberapa ya kita tinggal? Ya, di posisi ini kemarin langsung hang sebelum angkat benteng. Di sini terjadi jual beli sebelum angkat benteng. Di sini kita kemarin sudah shutdown komputernya. Dalam posisi yang imbang kawan sebetulnya. Mungkin pada posisi ini kalian menilai permainan ini akan berakhir miss kawan. Nah, benteng E1 siap dobling. Ada tantangan benteng A8, benteng E naik ke E7, benteng pukul benteng A7, ambil balik, putih sudah bisa menusuk baris ke-7 Zhou Enjun. Permainan masih dirasa oke saja, masih level. Nah, diadu pion C5, raja F3, pion pukul pion, sama-sama mempunyai pion bebas kawan. Hitam di lajur B, putih di lajur D. Raja F8, benteng B7 serang pion. Kemudian ada benteng C3 skak, raja naik ke petak E4, dekati pionnya, ada benteng C2 serang pion yang di sini kawan ya. Kalian tidak bisa dorong pion, kalau dorong pion maju ke petak F4, ya benteng hitam akan caplok pion yang di sini, putih akan caplok pion yang di sini, masih berpotensi remis. Memilih pertahankan pion raja E3, kemudian ada skak benteng C3, raja D2. Nah, di posisi ini kawan, kalau kita yang main mungkin akan mempertahankan pion kita ya di sini. Langkah yang logis, kalaupun didekati oleh raja di sini kawan, baru benteng F3 ya. Ya, pion sini menyerang pion di sini. Masih berpotensi remis juga. Zhou Enjun
langsung bergerak benteng F3, raja E2. Pertahankan posisi pion, serang benteng. Nah, di sini benteng B3 saya rasa langkah yang aman lah buat hitam. Ya, kalau admin yang main walaupun tanpa melihat engine, langkah teori ya seperti ini kawan. Kawal pionnya. Sama-sama bisa mengawal pionnya. Zhou Enjun memilih pertahankan pionnya turun ke peta F5 kawan. Ke peta F5. Memberikan kesempatan raja ini maju sekaligus mengawal pion dan juga berpotensi nanti mendekati benteng. Dan benteng tidak punya ruang lagi untuk mengawal pionnya. Itu yang menjadi masalah. Pion H5 untuk kontrol peta G4. Dan disinilah kawan, pion F4. Sudah tidak ada ancaman lagi, raja siap naik. Raja E8 blunder. Inilah langkah yang menjadi pembeda kawan di game ini. Satu-satunya langkah kesalahan. Dimana secara keseluruhan game ini keakuratannya tinggi. 96% buat putih dan 91% buat hitam. Hanya inilah langkah yang slip dari yang terlihat fatal lah ya. Yang terlihat fatal. Kalau yang sedikit slip tadi ya di posisi nih. Admin nggak suka langkah benteng ini menusuk ke peta F3. Apalagi di sini kawan ya. Kalau admin lebih suka benteng B3. Ya, beda lagi ceritanya kawan tadi ya. Raja E8. Langkah kuatnya nggak logis juga langkah kuatnya kawan. Yaitu menyerahkan pion, caplok, tapi memberikan jalan bagi benteng ini. Bisa nanti menusuk dari belakang lagi, mengawal atau menusuk pion-pion putih dari belakang kawan. Dengan memainkan raja ke peta E8, coba lihat. Benteng ini kehabisan tempo kawan, didekati oleh raja. Raja E4, benteng F6. Nggak ada yang menjaga. Sama ya kasusnya seperti tadi, cuma tempo yang didapat oleh putih dengan melangkah raja lebih cepat untuk maju kan. Coba lihat, ada ancaman lagi pada pion. Pion G6, pion D5, benteng A6. Raja E5 sudah terlambat langkah-langkah dari Zhou Enjun. Kemudian pion F6 skak. Mundur ke peta D4. Benteng A2 ingin preteli pion. Nggak peduli. Raja terus diangkat terus untuk mengawal pionnya sesegera mungkin kawan. Benteng ambil pion A2. Lanjut Zhou Enjun. Benteng B8 skak. Raja maju ke D7. Ada skak lagi. Mundur peta C8. Nah, benteng G7. Ingin juga preteli pion-pionnya Zhou Enjun. Nah, raja juga siap naik ya. Potensi skakmat masih ada juga. Pion G6. Pion F5. Tahan saja. Kenapa nggak diladeni? Kalau diladeni bisa berakhir remis kawan. Coba lihat di sini. Benteng ambil ya. Pion ini didorong. Bisa jadi. Kalau kalian tolak ya bisa juga didorong terus. Nah, tinggal benteng geser. Hitung-hitungannya nanti tersisa satu pion. Endgame benteng versus benteng dengan posisi raja hitam yang dekat dengan pion, maka bisa berakhir miss. Oke, langkah bagus ditahan oleh Tan Zhongyi atau membuat langkah yang lain kawan. Banyak langkah yang lain. Raja D6 di sini, kalau pion pukul pion di sini, ambil balik sekarang pion H4 dan benteng H7 atau melakukan skak terlebih dahulu. Skak terlebih dahulu memaksa raja geser ke sini. Benteng H8 dan raja ke sini pion dorong dan bisa promosi. Pion F5 langkah bagus, langkah yang paling kuat dipilih oleh Tan Zhongyi. Pion H4, pion pukul, ambil balik, kemudian benteng H7. Pion H3 di sini raja D6. Langkah kunci juga di permainan endgame ini kawan. Tujuannya apa? Tujuannya juga untuk menghindari tempo ya. Tidak mempunyai kesempatan pion ini didorong kawan. Kalau ditinggal sekarang pion ini akan dicaplok dan juga persiapan skak, terpaksa raja geser, peta B7, raja naik, akan mengawal pionnya untuk cepat promosi. Raja B8 menghindar, dimanfaatkan raja D7 Tan Zhongyi, kemudian raja B7, di sini pion D6. Ada raja B6, raja D8 kawan ya, siap satu langkah lagi, nanti bisa diblokade oleh benteng mungkin kawan, raja geser, pion promosi. Benteng H1, pion D7. Nah, di sini pion H2. Benteng H3. Langkah bagus dari Tan Zhongyi mencoba untuk blokade lajur itu ya. Ini supaya bisa ditempati oleh raja, berikan tempat bagi pion promosi. Raja B7. Benteng B3 skak. Raja geser, benteng B2 untuk mengawal pion ini juga kawan.
Nah, tinggal geser nanti ke lajur E, blokade, bisa promosi. Raja A6, benteng E2. Sudah. Raja siap geser ya, pion promosi. Nah, Raja B7, Raja E7. Di sini Juan-Jun menyerah. Sementara Juan-Jun tertinggal 1 poin pada game kedua. Dan nanti sore, nanti siang, hari jeda tidak ada partai yang digelar. Baru besok akan dilanjutkan game ketiganya. Oke, tentu saja pion ini bisa promosi ya. Tak perlu kita otak-atik lagi. Kalaupun benteng ini geser, benteng caplok pion terlebih dahulu ya. Kalaupun didekati raja ya ada benteng skak, jadi tidak punya kesempatan ambil pion. Kalaupun di sini ada skak lagi kawan, maaf, geser dulu raja ya. Ada benteng E1 skak, raja ini bergerak ke peta caplok pion ya. Bisa ya, caplok pion, kalian tetap menang walaupun bukan langkah terbaik. Oke, bergerak ke peta D8 sajalah. Tinggal nunggu nanti raja hitam atau benteng ini mau bergerak kemana. Bergerak ke sini kah? Ya, bisa diusir ya. Bisa diusir dengan skak ataupun juga kawal pion terlebih dahulu. Tinggal nanti bergerak ke sini, bisa promosi kawan. Oke, atau langsung ya, atau langsung raja bergerak ke peta J8. Nah, coba lihat. Tapi harus berhati-hati. Ada benteng di sini, ya kalian skak terlebih dahulu ya. Kalau nggak kalian skak, ada tusukan, ya bisa skak mat kalau terburu-buru. Oke, silakan kalian otak-atik sendiri kawan. Sudah sangat jelas di sini posisi putih, posisi menang. Semoga bisa menghibur kalian dan bisa jadi bahan pelajaran kalian dalam permainan endgame benteng versus benteng. Dan kita tunggu babak ketiga, game ketiga besok. Jadi untuk hari ini kita tidak live ya. Admin coba otak-atik komputer, setting komputer supaya nggak ngehang terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.